Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Setio Imam Barozi, NIM 2018 101603111451. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kinerja saya sendiri ya, tentang penelitian, metode penelitian bisnis. Sebelum masuk ke metode tersebut atau proposal saya, mari kita mendalami dulu tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Apa sih sebenarnya kedua itu dan apa perbedaannya? Jadi penelitian kualitatif ini merupakan sebuah proses untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan cara yang sistematis dari fenomena dengan hubungannya. Dan sedangkan penelitian kualitatif itu merupakan sebuah proses untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan analisis dalam mencari informasinya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, untuk kedua ini, pendekatan kuantitatif itu mampu menangkap gejala atau fenomena sosial di sekitar yang sedang menyangkut general. Sedangkan pendekatan kualitatif mampu mengeksplorasi fenomena sosial khusus secara detail. Jadi itulah perbedaan dan pengertiannya. Nah, setelah kita masuk ke pengertiannya, sekarang kita masuk ke metode penelitiannya. Nah, di sini ada metode penelitian kualitatif. Itu ada beberapa contohnya, seperti ada metode audit trial, ada metode perspektif emik, ada metode triangulasi, metode alternatif, ataupun ada menggunakan rincian konseptual, bisa juga menggunakan sumber data natural, dan bisa juga menggunakan teknik pengumpulan data beragam. Dan sini saya ada beberapa contohnya pendekatan metodologis yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Nah, masuk lagi ke pendekatan kualitatif tadi, mengatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data yang diperoleh penulis dijabarkan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari data tersebut. Nah, sekarang ada tentang metode penelitian kuantitatif sendiri. Nah, di sini juga ada bermacam-macam metodenya ya, yaitu bisa metode deskriptif, metode komparatif, metode korelasi, ada juga metode survei, metode ex post facto. Nah, metode ex post facto ini ntar yang akan saya masukkan dalam penelitian bisnis, itu metode penelitian saya. Ada juga metode true eksperimen, ada metode subjek tunggal. Nah, di sini ada tahap juga nih, ada contoh beberapa tahap dalam mendesain sebuah penelitian. Yang pertama itu kita harus pemilihan topik, di mana langkah pertama harus diambil peneliti untuk memulai suatu penelitian adalah dengan menentukan atau memilih topik penelitian tersebut. Penelitian topik ini penting, namun karena masih bersifat sangat umum, topik penelitian belum dapat mengarahkan karena penelitian akan dibawa. Yang kedua, ada pemfokusan pernyataan penelitian. Sebagaimana telah disebutkan bahwa topik penelitian pada umumnya masih bersifat sangat umum atau sangat general, sehingga pengetahuan yang akan digali juga sangat luas dan kurang terfokus. Yang ketiga ada desain penelitian. Desain penelitian ini melingkupi berbagai informasi penting tentang rencana penelitian. Dalam desain penelitian diuraikan tentang pernyataan fokus penelitian, tujuan penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat ada pengumpulan data, merupakan proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses pengumpulan data ini dilakukan mengacu pada prosedur penggalian data yang telah dirumuskan dalam desain penelitian. Yang kelima ada analisa data. Data dan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan data selanjutnya dianalisa menggunakan prosedur yang tepat sesuai jenis data dan rancangan yang telah dirumuskan dalam desain penelitian. Yang keenam ada interpretasi data.
hasil analisa data itu itu langsung kita interpretasikan sehingga data-data tersebut memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Pada jenis penelitian explanatory, tahap interpretasi data adalah tahap mengkaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dan untuk menjawab apakah hipotesa kerja diterima atau ditolak. Yang ketujuh ada diseminisasi. Hasil penelitian selanjutnya disampaikan ke berbagai pihak. Tujuan diseminisasi ini adalah selain untuk mensyaratkan hasil temuan pada masyarakat dan forum ilmiah, juga agar hasil penelitian mendapatkan umpan balik dari dunia ilmiah. Nah, tadi kan ada 7 jenis penelitian ya. Dari 7 ini mana sih kira-kira, kalau menurut saya sih ya, mana sih kira-kira yang paling cocok itu, yang paling ampuh untuk sebuah penelitian? Kalau menurut saya sih yang paling penting dari tahap-tahap berikut itu adalah nomor 4 ya. Nomor 3 menurut saya, desain penelitian. Mengapa desain penelitian yang paling penting kalau menurut saya? Dikarenakan itu dalam menyusun desain yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi itu terkadang kita tuh dapat melakukan kesalahan dalam merumuskan masalah. Kesalahan dalam merumuskan masalah akan menghasilkan informasi yang tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Dan imbasnya apa yang akan diteliti akan stop di situ saja dikarenakan kurangnya variasi dalam segi desain. Cara mengatasi kesalahan ini ialah mengembangkan proposal yang baik dan benar yang secara jelas mengspesifikasikan metode dan nilai tambah peneliti yang akan dijalankan. Nah, menurut saya desain penelitian ini yang paling ampuh kalau untuk melakukan penelitian ya, paling akurat gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh kerangka, konsep, dan alur penelitiannya. Yang pertama itu untuk melakukan itu kita harus mempunyai ide gagasan, yang dimana ide gagasan ini kita kembangkan. Habis itu kita cari identifikasi masalahnya, apa sih sebenarnya masalahnya. Setelah kita identifikasi masalah itu, kita rumuskan apa saja masalah-masalahnya. Terus itu kita menuju ke tujuan penelitian agar menghasilkan pengumpulan data. Kita melakukan pengumpulan data agar hasil analisa dari pengumpulan data itu bisa kita sintesis konsepsi, dan kita bisa juga melakukan riset terkait konsep. Nah, bila ada kesalahan dalam penelitian itu, kita bisa melakukan timbal balik ya. Nah, disitulah contoh kerangka, konsep, dan alur penelitiannya menurut pandangan saya. Nah, sekarang kita masuk ke judul proposal penelitian saya. Judul proposal penelitian saya sendiri itu pengaruh aktivitas bermain game online terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 SMA. Yang dimana kita tahu ya, sekarang itu kan lagi zaman-zamannya gadget, dan semua orang tuh tidak bisa lepas dari gadget. Dan gadget itu kadang membawa pengaruh baik, bawa pengaruh buruk. Yang contohnya pengaruh baiknya kita bisa mendapatkan informasi dari Google atau pendidikan. Pengaruh buruknya itu ya kayak tadi itu contohnya, salah satu ini yang akan saya judul penelitian saya itu game online. Itu pengaruh buruknya. Nah, latar belakang saya itu fakta ini jelas sangat memprihatinkan, sebab seharusnya remaja usia sekolah seperti mereka banyak menghabiskan waktunya untuk aktivitas yang positif dalam perspektif sosiologi. Seorang yang menjadikan game online sebagai prioritas cenderung akan berkembang menjadi pribadi yang egosentris ya, dan individualis. Kedua sifat tersebut jelas sangat berbahaya bagi perkembangan individu yang bersangkutan ke depannya. Dan prestasi belajar siswa kelas 10 juga masih tergolong dalam kategori yang rendah, di mana sebagian besar siswa masih belum mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam mata pelajaran wajib. Kedua permasalahan tersebut tentu dapat menghambat pencapaian tujuan kognitif, afektif, dan psikometrik dari pembelajaran. Dan oleh karena itu perlu sekiranya diadakan penelitian dengan judul pengaruh aktivitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA. Adapun pembatasan masalahnya itu saya mendapatkan 2 poin di sini, yaitu pertama ada tingginya intensitas bermain game online dilakukan oleh siswa kelas 10,
Yang kedua, rendahnya prestasi belajar sebagian besar siswa kelas 10. Untuk rumusan masalah sendiri, saya mendapatkan satu poin, adakah yang dimana rumusan masalah ini, adakah pengaruh aktivitas bermain game online terhadap prestasi belajar siswa kelas 10? Selanjutnya ada kajian teori. Berdasarkan permasalahan yang dipilih, maka dalam proposal penelitian saya ini perlu dicantumkan dua teori, yaitu mengenai prestasi belajar dan game online. Kajian teori mengenai prestasi belajar terdiri dari pengertian, ciri-ciri, faktor yang mempengaruhi, dan upaya untuk meningkatkannya. Sementara itu, kajian teori mengenai game online meliputi pengertian jenis dan dampaknya. Selanjutnya ada hipotesis, yang dimana saya mendapatkan satu poin, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel aktivitas bermain game online dengan prestasi belajar siswa kelas 10. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini berdesain ex post facto yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Penelitian saya ini dimana itu berdesain ex post facto, dimana peneliti ini berusaha untuk meneliti sesuatu fakta yang telah terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif sehingga menghasilkan data berupa kumpulan angka. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 yang ada di sekolah tersebut, yang berjumlah itu kira-kira itu 140 orang. Yang kedua, sampel dalam penelitian ini akan mengambil masing-masing 30 orang dari setiap kelas untuk dijadikan sebagai subjek. Pengambilan siswa tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik sampel random sampling, di mana responden dipilih oleh peneliti secara acak. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Peneliti akan dilakukan pengumpulan data dari responden dengan menggunakan instrumen berupa angket tertutup. Dalam angket ini telah disusun berbagai pertanyaan mengenai variabel yang diteliti, yaitu aktivitas bermain game online dan motivasi belajar. Yang terakhir itu ada validasi data. Pengujian data hasil penelitian ini menggunakan 4 validasi, yaitu konten, konstruk, konskuren, dan prediktif. Alat ukur yang saya gunakan sendiri itu menggunakan penelitian menguji validitas data penelitian adalah produk momen dari Kelperson. Setelah saya teliti itu saya mendapatkan beberapa jenis variabel ya di dalam penelitian saya itu, yaitu variabel bebas, yang dimana variabel bebas ini poinnya itu tertuju pada tingginya intensitas bermain game online yang dilakukan oleh siswa kelas 10. Dan yang kedua itu ada variabel terikat, yang dimana rendahnya atau menurunnya prestasi nilai belajar sebagian besar siswa kelas 10. Adapun permasalahan yang diangkat sebagai topik, yaitu di sini saya ada 4 yang dituangkan dalam pernyataan penelitian saya itu. Pertama ada fokus penelitian, yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga ada objek penelitian, yang keempat ada unit analisis. Apa sih fokus penelitian yang akan saya lakukan itu, yaitu memberikan arahan para siswa untuk membatasi bermain game online agar kedepannya nilai para siswa itu bisa meningkat dengan metode yang akan saya kembangkan ini. Yang kedua ada subjek penelitian, yaitu para siswa SMA. Kami mengutamakan siswa kelas 10 dikarenakan siswa kelas 10 adalah siswa yang baru masuk ke jenjang SMA, dan juga biasanya para siswa yang baru masuk ke jenjang SMA orang tua mulai memperbolehkan untuk memakai gadget di kesehariannya. Yang ketiga ada objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 yang berjumlah itu kira-kira 140 orang sebagai objek. Sampel dalam penelitian ini akan mengambil masing-masing 30 orang yang sudah saya jelaskan tadi dari setiap kelas untuk dijadikan sebagai objek. Pengambilan siswa tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling, di mana responden dipilih oleh peneliti secara acak. Yang terakhir itu ada unit analisis. Yang penelitian yang kami lakukan ini yang tadi itu yang saya sebutkan berdesain ex post facto, di mana peneliti berusaha untuk meneliti sesuai fakta yang telah terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif sehingga menghasilkan data berupa kumpulan angka. Ya, itu tadi yang saya sebutkan adalah hasil dari kinerja penelitian saya, yang dimana semoga saja untuk kedepannya para siswa kelas 10 SMA itu bisa mengurangi pemakaian gadgetnya dan tingkat hasil dari kinerja sekolahnya itu bisa meningkat, hasil prestasinya. Ya,
Mungkin segitu saja hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.